maju. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Shalom. Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara di dalam memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi kita datang dan berdoa kehadiran Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Kau selidiki setiap hati kami. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Kerinduan kami untuk memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Kau kuduskan juga tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kau basuh setiap ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan malaikat-Mu dari surgawi. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan saja nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biar Roh Kudus hadir dan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, sehingga yang datang dengan sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Bahkan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan
Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari naikkan penyembahan Tuhan. Sebab saat kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan-Mu. Dan apapun yang Kau minta dalam nama Yesus, Kau akan menerimanya. Soal itu janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari tetap dalam hadirat Tuhan sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Mari buka hatimu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari lawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, hey, datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia baru keselamatan pujinya. Raja Maha Besar. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Sebab Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia baru keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, dia baru keselamatan pujinya. Katakan, Raja Maha Besar. Sebab Tuhan, Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Raja Maha Besar. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan.
Jangan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati memberkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu GBI Anugerah ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kau juga hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Memberkati kehidupan anak-anak ini Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan tertanam berakar bertumbuh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam firman Tuhan, sehingga saat mereka dewasa kelak mereka juga boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar, berikan kekuatan, berikan kasih kesabaran hikmat-Mu untuk mendidik anak-anak ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi siang hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya
Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, dan tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah Tuhan kami percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ini iman kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Karena Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kami bagiku. Katakan pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang kami sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan-Mu besar bagi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di saat kami susah, di saat kami senang, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang kami jalani ini Tuhan. Banyak hal-hal yang telah kami lihat, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami masih bisa ada, kami bisa bernafas, kami bisa menghirup udara di sekitar kami, bukti bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kesempatan dan waktu ini Tuhan, beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, kami rindu mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Bapa, terangilah hati kami, pikiran kami, jelikan mata kami Tuhan, telinga kami untuk menangkap sebuah pesan daripada-Mu Bapa. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan.
supaya ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami pulang dengan tidak sama lagi Tuhan. Kami membawa berkat yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Shalom. Oke. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan itu merupakan hal yang baik bagi kita. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka langsung di dalam Ulangan 28. Ulangan 28, kita baca ayat 1 dan 2 saja. Kemudian kita loncat di ayat terakhir nanti. Sudah dapat? Yang dapat katakan amin. Oke. Kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita loncat di ayat terakhir. Dan Ayat berapa tuh? 14. 1, 2, 3. dan apabila engkau tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan, Salah baca. 1, 2, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oke. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara, saya percaya bahwa nats ini, pasal ini sering kita baca dan kita senantiasa mendengar setiap minggunya ketika doa berkat disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya tidak akan membawa kita untuk memahami tentang berkat. Kalau kita baca di ayat ini, saudara, di pasal 1, itu ada penekanan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan. Dimulai dengan kata jika. Sebuah penekanan jika, sebuah alasan yang di mana bangsa Israel disampaikan mau dikasih ultimatum jika. Kenapa, saudara? Bangsa ini adalah bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang keras kepala. Mereka itu hanya mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ada di depan mata mereka. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini diberikan bagi mereka itu, Tuhan melihat bahwa bangsa ini selalu mengingat keadaan masa lalu mereka, saudara. Keadaan mereka waktu di Mesir, mereka suka bersungut-sungut. Tuhan, kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Sedangkan di Mesir kami hidup enak-enak. Saudara, ayat ini, firman ini, saya mau tekankan bukan di soal berkat, tetapi di pasal yang terakhir itu, di ayat yang terakhir 14 tadi katakan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saya mau tekankan tentang ibadah. Menurut saudara itu apa ibadah? Ayo, hari ini kita datang beribadah. Mengapa datang? Mengapa saudara datang beribadah? Ada banyak hal-hal yang kita lakukan dan kita tidak tahu apa gunanya. Sama firman Tuhan ini, ketika Tuhan melihat bangsa Israel, mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi pada penyembahan berhala. Makanya dia kasih perintah, jika kamu beribadah kepada Allah,
bukan kepada orang lain, segala berkat ini akan turun kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, setiap minggu kita beribadah. Bahkan di tengah-tengah minggu biasa ada ibadah-ibadah lain. Kalau kita cuma sekali saja, 2 kali kan ibadah menara doa. Tapi tahukah saudara, apa gunanya? Apa fungsinya? Apa esensinya ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan? Apa yang kamu dapat? Banyak orang beribadah hanya karena rutinitas, mengikuti liturgi gereja saja, saudara. Sehingga ketika datang beribadah menjadi penonton, bukan menyembah Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Di zaman ini banyak yang datang beribadah, sebenarnya bukan beribadah, menjadi penonton, mencari suasana aman saja. Makanya gereja-gereja sekarang dia lihat saudara apa yang menjadi kebutuhan orang. Dia buatlah sesuatu yang sepertinya rohani, padahal tidak rohani. Ketika jemaat disuguhkan dengan hal-hal yang baik dan nyaman, jemaat itu akan banyak, saudara. Apa gunanya beribadah, saudara, kalau kita tidak mengetahui segala apa yang baik di dalam ibadah itu? Apakah ibadah seperti ini yang Tuhan kenal, yang Tuhan mau kita lakukan? Hanya datang 1 jam 2 jam, duduk di sini nyanyi kiri kanan, angkat suara, bahasa roh. Setelah itu kita pulang dan kita berkata, kita foto selfie, dan pisandai saya sudah beribadah. Banyak sekali kita salah menilai sebuah ibadah, menilai sebuah kebaktian. Tadi Cerna tanya, apa agamanya, Pak? Saya bilang, saya mau bahas tentang ibadah sejati. Bangsa Israel, ketika Tuhan lihat bangsa ini bukan menyembah Allah, beribadah kepada Allah lain. Dengan kata lain, saudara, ibadah itu harus dibarengi dengan sebuah ketaatan. Saudara, bangsa Israel dulu itu taatnya itu karena melihat hal di luar, di depan mata mereka, dan itu menurun kepada kita, saudara, sampai saat ini. Ketika kita mau taat, kita dipengaruhi dengan hal-hal di luar kita, saudara. Saya hanya mau datang ibadah kalau pengkhotbahnya bagus. Kalau saya atau Bapak Gembala, jangan bilang terlalu panjang itu kalau khotbah itu. Dipengaruhi dengan hal-hal yang luar. Saya mau datang ke gereja ini karena musiknya bagus, ibadahnya bagus. Oh, saya pokoknya kalau saya duduk di sini, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oke. Apakah betul kau mengalami hal seperti itu? Dipengaruhi dengan hal-hal yang di depan mata. Saya tidak mau gereja lagi lah dulu. Itu anak itu kurang ajar. Saya kemarin bertemu dengan jemaat itu, dia menyakiti saya. Saya kecewa, tidak datang beribadah lagi. Tuhan tidak mau kita beribadah kepadanya, taat kepadanya, karena kita dipengaruhi dengan hal-hal di sekeliling kita. Taat itu tidak ada kompromi, saudara. Taat bukan karena hal-hal dari luar, tapi dari dalam, saudara. Ketaatan kita untuk beribadah itu muncul dari dalam, saudara. Dari dalam hati, ketika engkau mengenal Tuhanmu dengan baik, engkau menyembah Tuhanmu dengan baik, dengan benar, engkau akan taat. Tidak akan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar. Apapun itu. Sehingga ketika taat terus dilatih akan menjadi sebuah gaya hidup. Tahu gaya hidup? Gaya hidup itu
perlu dikasih tahu, datanglah beribadah, ada ini ibadah ini, tidak perlu. Sudah tahu bahwa itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Tidak perlu dipaksa-paksa lagi, karena menjadi gaya hidup kita. Kita kalau tidak lakukan itu akan merasa, aduh, sayang ada yang kurang. Itu gaya hidup. Makan merupakan gaya hidup kita. Amin. Ada yang belum makan? Ada yang belum makan hari ini? Sarapan? Saya belum sarapan, saudara. Tetapi dalam sehari kita makan berapa kali? 3 kali. Bisa 5 kali, saudara. Tahukah saudara, saudara tidak akan pernah berkata bahwa, aduh, saya belum makan 1 minggu ini. Atau pada saat saudara lapar, saudara biarkan begitu. Padahal saudara akan mencari apa? Makanan. Gaya hidup yang tidak bisa disepelekan lagi. Artinya ketika kita tidak melakukan hal itu, kita rasa ada yang kurang. Termasuk dalam sebuah ibadah. Amin. Jadi kalau kita tidak beribadah, kita merasa ada yang kurang dalam kehidupan. Ada yang salah. Rasa-rasanya itu lain gitu kalau tidak beribadah. Sebuah gaya hidup, saudara. Nah, saudara, banyak sekali bahwa kita terjebak dalam sebuah ibadah yang ternyata sebuah rutinitas, liturgi saja, saudara. Tata cara kita ini manusia buat. Amin. Tata cara ibadah ini seperti ini di gereja manapun itu manusia yang buat. Saya tanya saudara, ketika ibadah dilakukan, siapa yang undang saudara? Ayo. Siapa yang undang saudara datang beribadah? Bapak Gembala? Gereja? Siapa? Karena saudara tidak tahu, makanya ogah-ogahan datang ibadah. Tahukah saudara, yang mengundang kita untuk datang beribadah siapa? Yesus, Tuhan sendiri. Tuhan berkata, datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku, kuduskanlah hari Sabat. Yang mengundang itu bukan gereja, saudara, Tuhan sendiri. Tapi karena kita dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar pemikiran kita, di depan kita, maka kita ogah-ogahan. Kita merasa bahwa ibadah itu bisa saja, nanti saja. Apalagi kalau sudah lihat, kalau pelayan-pelayannya, pengkhotbahnya yang kurang menarik, jangan dulu deh, saya cari gereja lain dulu. Kalau konsep pemikiran kita seperti ini, maka kita hanya mengikuti aturan gereja, liturgi gereja saja, bukan beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada bangsa, jika suatu penekanan, jika kamu beribadah kepadaku bukan kepada Allah lain, maka berkat ini akan turun kepadamu. Apa berkatnya? Banyak saudara, tadi cuma kita loncati. Di pasal berikutnya juga dikatakan, jika kamu tidak beribadah, ada kutuk. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Jangan berkata bahwa biasa saja, saya melakukan dosa ini tidak ada yang tahu, dan saya juga merasa biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Hei, perhatikan keadaan. Tuhan mengulur waktu untuk kau bertobat. Bukan karena tidak ada apa-apa. Tidak mungkin Tuhan bisa dipermainkan. Dia hanya mengulur waktu. Nah, kembali nak. Kalau murka Tuhan sudah terjadi, saudara, satu pun manusia tidak bisa menahannya. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan murka Allah kalau dia sudah marah. Dan itu bisa terjadi, saudara. Saya minggu lalu, saya minta maaf tidak bisa bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Padahal saya sudah setting. Sebenarnya saya mau juga ikut. Saya sama anak saya Shen, kami ada sebuah pekerjaan, dan itu juga ibadah Paskah, saudara, di sebuah gereja yang menurut saya besar, dan mereka buat di lapangan.
Cuma ibadahnya subuh, jam 4 subuh. Kami setting alat saudara dari jam 4 sore saudara. Selesainya jam 12 malam. Saya berkata bahwa saya bisa dikasih tinggal mungkin siang saya akan ikut. Tapi ketika gladi saya merasa bahwa kayaknya pokok saya belum bisa tangani kalau sendiri. Perlu ada yang dibimbing, perlu ada di sampingnya. Dan akhirnya saya katakan kepada Wawa, kayaknya saya tidak bisa ikut bersama-sama, nanti kamu saja yang ikut ke sana. Nah, menarik saudara, ibadah Paskah mereka luar biasa saudara. Subuh, jam 4 subuh mulai saudara. Dimulai dengan anak-anak sekolah minggu. Jam 4 subuh anak-anak sekolah minggu datang di lapangan saudara, banyak. Selesai ibadah dilanjutkan dengan ibadah orang tua. Yang menarik bagi saya pribadi waktu mengikuti itu saudara, pendetanya mengkhotbahnya saudara. Dia khotbah di tengah-tengah jemaat, luar biasa menurut saya saudara. Teologianya mantap banget saudara. Sampai saya duduk, saya lihat dan saya mendengar, saya tangkap apa setiap yang disampaikan. Dia berbicara tentang kebangkitan Yesus, luar biasa. Saya dalam hati amin, amin. Dan saya sangat diberkati dengan khotbahnya. Selesai acara ibadah, ada acara santai-santai saudara, ada games segala macam. Saya ingin ketemu pendetanya saudara, mau ngobrol lagi. Saya ke belakang saudara, ke belakang tenda itu di bawah pohon. Begitu saya cari-cari, pendetanya lagi apa? Merokok. Pendetanya merokok saudara. Saya itu langsung buyar saudara. Mengapa di atas mimbar berapi-api, di bawah juga berapi-api? Merokok. Lalu Tuhan ingatkan ini saudara, jangan beribadah hanya karena liturgis, aturan gereja. Jangan sekarang begitu. Ibadah karena apa? Mengikuti aturan gereja saja dan dianggap itu sudah beribadah. Lalu bagaimana sebenarnya ibadah sejati yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Coba kita buka di dalam Roma Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 2. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati bukan cuma liturgis gereja saudara. Itu penting untuk kita bisa teratur dalam beribadah. Tetapi jauh lebih dari itu adalah mempersembahkan hidup menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saudara, cek kehidupanmu. Apakah engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah? Kalau engkau bisa melihat dirimu, engkau melakukan hal ini, itu adalah ibadah sejati. Banyak kali kita lupa ini saudara, bahwa ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup. Jadi ketika kita keluar, bubar dari tempat ini,
itulah dimulai ibadah yang sebenarnya. Mempersembahkan hidupmu, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tidak mungkin saudara akan terus di sini sepanjang hari beribadah. Tidak. Bagaimana kalau sudah selesai liturgi gereja dan kau keluar dari tempat ini? Apakah engkau masih beribadah kepada Tuhan? Ya, harusnya. Harusnya kita masih, saudara, karena Tuhan tuntut. Inilah ibadah yang sejati. Memberikan persembahan yang hidup. Banyak orang kehidupannya, tubuhnya dianggap biasa saja, saudara. Serta saudara, merokok berdosa nggak? Berdosa? Tidak berdosa, saudara. Saya pernah teman saya bertanya saya, bro, tidak ada larangan di Alkitab merokok itu berdosa. Saya bilang iya, yang dilarang itu di pom bensin, dilarang merokok. Di dalam Alkitab tidak ada, saudara. Terus kenapa saya dilarang? Kenapa kita dilarang merokok? Sebenarnya tidak ada larangan, saudara. Betul, tidak ada larangan. Lalu saya kasih tahu sama dia, boleh engkau merokok sebatang, 3 batang, 3 bungkus per hari, bahkan 10 bungkus per hari, tidak apa-apa. Bagus kalau gitu, iya bagus. Terus saudara, tapi ingat, kamu ini lihat iklannya rokok, saudara. Iklan rokok apa? Pernah lihat iklan rokok? Ya, dapat menyebabkan kanker dan kematian. Sudah jelas-jelas dikatakan di situ dapat menyebabkan sesuatu yang fatal bagi hidupmu. Jika engkau langgar, saya bilang, jika engkau langgar, jangan panggil pendeta, jangan berdoa, biar engkau mati. Dia langsung kaget begini. Kenapa? Ada larangan, saudara. Jangan coba-coba panggil pendeta kalau sakit karena merokok. Dan itu pernah, saudara, kakak sepupu saya, saudara, paling banyak merokok. Dan dia pernah bilang, tidak apa-apa itu, tidak akan sakit orang merokok. Suatu saat saya dengar kabar, saudara, dari Toraja dirujuk ke rumah sakit di Soloan. Papa saya sudah bilang, kau pergi doakan itu agama. Saya ingat, saudara, bahwa ini kepala batu. Merokoknya banyak sekali. Saya datang ke sana sama adik saya juga. Begitu pintu rumah sakit, pintu kamar saya buka, dia terbaring di situ. Tapi dia masih sadar. Saya langsung katakan, katanya tidak bisa sakit. Saya bilang gitu. Katanya tidak bisa sakit. Katanya rokok tidak apa-apa. Saya katakan, masih merokok? Dia bilang, sudah lama saya lepaskan. Hari itu dia tahu rokok bukan dosa. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan atur dan Tuhan bagikan bagi kita melalui peraturan-peraturan, dan ketika kita langgar, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan sudah muka baru bilang, oh Tuhan tolong saya. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Saudara, pernah tidak kita merasa bahwa kita mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang kudus? Pernah tidak belajar bagaimana hidup kudus? Sehari saja. Siapa pernah melakukan? Saya mau hidup kudus dan betul-betul kudus sehari saja. Ada yang bisa? Tidak ada, saudara. Sejam, boleh mungkin isi kasih sejam hidup kudus. Saudara, hidup kudus bukan hanya melakukan zina, berbuat cabul, pikiran kotor,
tetapi dari dalam, saudara. Imam katakan, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam tubuh kita. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang perlu kita bereskan, saudara. Amarah, dengki, kekecewaan, pahit, itu dari dalam munculnya, saudara. Dan kalau kita pelihara, kamu tidak kudus di hadapan. Itu harus dibereskan, dibuang. Bagaimana mungkin kita mau berkenan kepada Tuhan kalau itu masih melekat dalam kehidupan kita? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Pakai ayat lagi, Yesus saja marah. Saudara, tidak ada, Yesus tidak pernah marah-marah, saudara. Yesus marah terhadap dosa. Manusia marah, hawa nafsu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Kalau itu saja kau tidak bisa kalahkan, jangan harap, saudara. Engkau mungkin berkata, oh setan bisa lari, silakan. Tapi bagaimana dengan hidupmu mengalahkan dirimu sendiri? Adakah engkau berperang bagi dirimu sendiri? Mengalahkan kelemahanmu? Yang tahu kelemahan kita, saudara, cuma kita saja. Makanya kalau kita diperhadapkan suatu masalah dan itu menggoncangkan kita dan kita belum lulus, akan diperhadapkan begitu lagi, saudara. Yang suka kecewa akan diperhadapkan dengan hal yang kecewa. Yang suka tersinggung akan diperhadapkan dengan hal yang tersinggung. Yang suka marah akan diperhadapkan dengan hal yang suka membuat dia marah sampai dia lulus. Dan yang validasi ketika kita lulus adalah bukan orang luar, saudara. Bukan jemaat luar, bukan orang-orang yang di luar sana, tapi yang validasi ketika engkau berubah. Siapa? Orang terdekatmu, istrimu, anakmu, suamimu, orang-orang yang ada di sampingmu yang melihat engkau berubah dan engkau berkata lulus. Saudara tidak akan pernah bisa lulus kalau tidak mau melatih, saudara. Dan itu bukan cukup untuk kita doakan, tidak ada, saudara. Perlu pelatihan, mengendalikan diri, mengendalikan emosi amarah. Makanya salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Ibadah sejati, bagaimana kita mengeluarkan kedagingan kita. Makanya Yesus berkata, engkau yang mau ikut aku, pikullah salibmu, ikutlah aku, sangkal diri. Saudara, salib, berbicara salib bukan suatu kenyamanan, saudara. Suatu yang tidak enak, yang harus kita pikul, dan itu dalam diri kita. Kemarin kita nonton film itu sepintas. Pemerannya udah berkata begini, sutradaranya Mel Gibson. Pemerannya udah berkata begini, saudara. Entah mengapa Mel Gibson memilih saya menjadi peran sebagai Yesus. Saudara, film itu hampir tidak jadi diproduksi. Kenapa? Pemerannya yang menjadi Yesus, ketika dia memikul salib, itu salib betulan, saudara, kayu, bahunya terkilir patah. Dan dia berkata, sepertinya film ini tidak akan jadi. Tapi mujizat terjadi, saudara. Mel Gibson tidak mau mengganti pemerannya. Yang saudara tidak mau mengganti, dia mau tetap yang itu. Akhirnya ditunggu sembuh. Saudara, salib yang besar itu, harusnya yang salib yang kita lihat itu lebih besar, saudara. Itu diganti dengan salib yang agak kecil, yang dia bisa pikul. Dan dia bercerita, kalau seberat ini saja, bagaimana dengan Yesus? Dan ketika dia disalib di atas gunung, saudara, dia ketakutan. Dia benar-benar takut dan dikira itu acting, saudara. Diambil gambar itu, padahal memang dia takut, saudara. Akhirnya dapat disambar petir. Syuting berhenti.
Tapi Mel Gibson tetap berkata, ada karya Tuhan yang akan dinyatakan lewat film ini. Dipikirnya tuh pemerannya ini sudah mati, saudara, disambar petir di atas gunung. Ternyata ketika beberapa saat kemudian dia bangun dan dia sadar, kenapa saya disambar petir? Akhirnya film ini bisa diproduksi. Saudara, dia berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saudara bisa melakukan hal ini. Saudara, kalau Tuhan sudah benar-benar mati bagi kita, adakah kita betul-betul mau mempersembahkan tubuh kita ini menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Nya? Pengorbanannya luar biasa, mungkin hanya sekilas, tapi kalau kita betul-betul merasapi bagaimana dia berkorban bagi kita, kita ini adalah sampah dan dipungut Tuhan. Tidak ada untungnya Tuhan bagi Tuhan untuk memilih kita, untuk menganggap. Serius, tidak ada untungnya. Tanpa pengorbanannya pun dia akan tetap jadi Tuhan. Karena begitu besar kasihnya bagi kita, dia rela. Dan seharusnya kita harus meresponi hal itu. Mulai sekarang, pikul salibmu. Apa yang menjadi kelemahanmu? Pikul. Apapun dalam dirimu, kelemahanmu apapun itu, belajar mempersembahkan hidup yang berkenan. Sehingga itu, ketika Tuhan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga kita keluar dari tempat ini, kita akan berhati-hati dalam kehidupan kita. Tidak akan salah sembarangan ngomong, bertindak. Karena kita tahu, ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Mari minta Tuhan membasuh kehidupan kita. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari katakan lagi. Basuh aku Tuhan, sucikan aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, oh Yesus, anak domba. Jamah bibir ini yang sering berkata-kata yang tidak benar. Kuduskan hatiku, yes, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari angkat tanganmu, katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Sebelum kita semua bangkit berdiri. Ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat
Selidikilah seluruh kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan kudus di hadapan? Kalau masih banyak hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, hari ini kita belajar untuk melepaskan itu. Minta pimpinan Roh Kudus, kekuatan dari Kudus untuk bisa mengalahkan kedagingan kita, kelemahan kita. Jangan hanya beribadah mengikuti liturgi gereja, tapi hidup kita tidak pernah berubah di hadapan Tuhan. Hari ini lawatan Tuhan terjadi bagi kita. Ambil komitmen pagi hari ini, saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau menjadikan hidupku sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan pagi hari ini. Dia ada saat ini. Dia melihat engkau, melihat pribadi kita. Jangan menjadi kebiasaan saja. Jangan bermain di zona nyaman. Beribadah tapi dosa tetap jalan. Tuhan ini baharui kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu sangat besar bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda penyerahan engkau. Lebih dari selamanya ku ingin Kau Tuhan, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin bersatu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Sekali katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Sebelum Pak David berdoa pada ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersatu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih sungguh katakan, jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepada-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya undang Pak Gembala untuk mendoakan yang berulang tahun sebelum saya masuk dalam doa. Syukur Tuhan, kami berterima kasih firman-Mu yang luar biasa ajaib Tuhan.
untuk mengajar kami semua yang hadir di tempat ini untuk datang beribadah. Tiada lain Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Mungkin selama kami beribadah Tuhan, banyak hal-hal, pikiran, hati, perbuatan kami yang tidak benar Tuhan. Kami menyadari semuanya Tuhan. Olehnya itu ajarlah kami, ampuni kami dan segala kesalahan dosa kami, sehingga itu membuat kutuk bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat mendengar jawaban-jawaban doa yang daripadamu. Olehnya itu Tuhan, kami merendahkan diri. Kami semua yang hadir di tempat ini datang mengakui segala kesalahan dosa kami. Baharui hidup kami Tuhan, oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, agar kami datang beribadah, untuk datang merendahkan diri, untuk datang bersungguh-sungguh memuji memuliakan Engkau, untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan, untuk bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur kami pada saat ini, kami boleh memuji, memuliakan dan menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami menjadi saksi Kristus, kami diubahkan jadi baru, kami mau menjadi milik-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh setia kepadamu. Sebab kerajaan Allah itu bagian kami yang Kau sediakan bagi setiap orang yang setia, taat sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Apalah gunanya kami memiliki harta seantero muka bumi ini, jika hidup kami binasa? Tidak ada lagi artinya Tuhan. Olehnya itu, jamahlah kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Bukan kekuatan kami, tapi Roh Kudus, yang itulah yang memberi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Ajarlah kami seluruh jemaat GBI Anugerah untuk senantiasa setia dalam ibadah-ibadah yang kami jalani. Baik itu ibadah raya minggu pagi, baik itu menara doa, baik itu di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Evangelis Mirna Tante Barang di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi secara khusus Tuhan, jamah dia, berkati dia dalam setiap pekerja usaha bisnis bersama dengan istri anak-anaknya Tuhan. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari kebebasan, hari untuk memuji memuliakan nama Tuhan, hari yang penuh kebahagiaan. Sebab hari ini keselamatan yang Tuhan berikan, itu yang kami pegang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan atas berkat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menikmati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat itu kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelum kita berikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita kesatukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami buat kasih Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan GBI Anugerah, berikan persembahan mereka Tuhan, berkati 100 kali lipat ganda dalam kehidupan mereka. Apa yang jemaat Tuhan perbuat, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka yang adalah milik Tuhan. Tuhan, janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, membukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Orang benar diterangi oleh
Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Mira Tangke Padang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran jemaat Tuhan pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kita akan kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah menara doa jam 7 malam di lantai 12 di Hotel Grand Maleo. Kemudian minggu depan kita akan berjumpa kembali di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara dari Ibadah Raya dan Perjamuan Kudus jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Bapak Pendeta Franz Joseph. Kemudian ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu untuk boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Pada hambanya Ibu Meliana boleh pimpin kita dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur, berterima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati Tuhan, karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau mendengarkan segala seruan doa kami Tuhan. Siang hari ini kami membawa doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Syarat khusus kami membawa gereja-Mu GBI Anugerah Makassar Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus tetaplah berkarya Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Biarlah lewat gereja-Mu banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Berkati secara khusus hamba-Mu yang Kau percayakan mengembalakan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Bapak Pendeta Franz Julius Joseph Tuhan, Engkau selalu taruhkan hikmat, marifat, kemudian daripada-Mu Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertama tambahkan Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan bagi sekeliling-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Ibu Gembala yang Kau percayakan Tuhan selalu setia mendampingi Bapak Gembala Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan bagi kedua hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan menopang, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, sukacita-Mu dan sejahtera menyertai kedua hamba-Mu yang Kau kasihi ya Bapa. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu, baik Tuhan mulai dari anak-anak, menantu, cucu semuanya Tuhan memberkati di dalam setiap usaha pekerjaan, pelayanan, studi pendidikan Tuhan semuanya buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan membawa jemaat-Mu GBI Anugerah Makassar Tuhan, di mana Engkau selalu memberkati mereka, setiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga, setiap rumah tangga Tuhan. Berkati di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, studi Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, kerjakan, semuanya Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Berkati setiap pelayanan yang Kau percayakan Tuhan. Ajak kami menjadi hamba-Mu yang setia dan taat kepada-Mu ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu firman-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus setiap program-program Tuhan, ibadah-Mu di tempat ini, baik ibadah raya, ibadah menara doa maupun ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, biar semuanya boleh terlaksana Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mau berkati persembahan Tuhan, perpuluhan, diakonat, diakonia, operasional gereja Tuhan. Persembahan-persembahan syukur lainnya Tuhan tetap memberkati. Biarlah Tuhan mengembalikan yang sudah memberikan milik-Mu Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya sampai hari ini semuanya karena kasih-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para pembicara, para pengerja Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Secara khusus Tuhan hamba Bapak Gembala, begitu juga Tuhan Bapak Evangelis Mirna Tangke Padang, Tuhan berkati juga Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan Tuhan, rumah tangga, istri dan anak-anaknya Tuhan, apa yang mereka usahakan semuanya Tuhan lah yang buat berhasil. Berkati juga hamba-Mu Evangelis Resa, berkati di dalam masa depan, masa mudanya Tuhan yang terbaik Tuhan berikan bagi hamba-Mu, keluarga semuanya Tuhan dengan terbaik. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak David Tuhan, berkati dalam pelayanan, dalam firman-Mu, apapun Tuhan yang Kau percayakan baginya, dalam usaha bisnisnya, rumah tangga Tuhan memberkati. Berkati juga setiap WL Tuhan yang Kau pakai, para singers Tuhan, baik pemain musik, baik drum Tuhan, gitaris, bass maupun keyboard,
Begitu juga multimedia, tim tamborin, tim aser Tuhan, sound system, semuanya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan bergandengan tangan Tuhan, agar kami selalu bersatu hati Tuhan, untuk selalu setia Tuhan, untuk melayani Engkau. Berkati guru-guru sekolah minggu yang Kau percayakan Tuhan, biarlah Kau selalukan mereka hikmat, marifat-Mu yang Kau berikan daripada-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak youth di tempat ini Tuhan, berkati mereka di dalam setiap pendidikan, studi mereka, berkati dalam pelayanan mereka Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, cita-cita masa depan Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak yang masih kecil, kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka anak-anak kecil ini Tuhan, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau Tuhan, karena mereka adalah generasi penerus-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mungkin hari ini tidak sempat hadir Tuhan, apapun halangan mereka Tuhan, mereka yang sakit Engkau menjadi dokter di atas segala dokter Tuhan, mereka yang mempunyai beban yang berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan, kelegaan bagi mereka ya Bapa. Kami percaya minggu depan Tuhan, tempat ini Tuhan, ruangan ini dipenuhi Tuhan dengan jemaat-Mu, kursi-kursi yang kosong Tuhan, isi dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus Hotel Grand Maleo ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai 12 Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati pemiliknya Tuhan, kami percaya semua keluarga besar hamba-Mu pemilik hotel ini Tuhan memberkati. Berkati setiap staf karyawan yang bekerja di tempat ini, kami percaya Tuhan, mereka juga boleh melayani dengan penuh sukacita ya Bapa. Biar orang yang hadir boleh merasakan Tuhan kasih sukacita tercurah di tempat ini ya Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan, pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, sampai tingkat tertinggi, sampai tingkat terendah, RT RW sekalipun Tuhan memberkati. Para aparatur negara, para TNI Polri Tuhan memberkati. Berkati anak-anak yatim piatu, janda-janda fakir, miskin, terlantar Tuhan, berkati mereka Tuhan. Semuanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa juga Tuhan, gereja-gereja yang ada di pelosok Tuhan tetap memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan, inilah syukur kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Silakan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan menutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Benar Bapa, biarlah Engkau yang memerintah dalam hidup kami. Oleh sebab itu sentuh hati kami, ubah hidup kami bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti.
Engkau membentuk kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu. Kami tahu Roh Kudus, hanya Engkau yang memampukan kami untuk mengeluarkan semua kedagingan kami, kebohongan kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, ketidaktaatan kami. Ubah hidup kami Tuhan, bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti akan membentuk kami, hingga Engkau mendapati kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati. Engkau semakin menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Mulai pagi, siang, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.